Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion, kami akan menyampaikan renungan harian dari Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau mengasihi dan menolong kami semua. Kami bersyukur boleh menikmati hari baru karunia-Mu, dan kami akan membaca mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bayi bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusuhkan bayi itu bagi tuan putri?" Saut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 diberi satu tema diangkat dari air. Diendekan diong mai to'wai. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu terjadi banjir ringan di sekitar Makale, di Polres, di Tandung, di terminal pada bulan April. Akibat meluapnya air sungai saat hujan deras. Meskipun hanya tergolong banjir ringan, tetapi banyak yang mengalami kerugian. Banyak perabot rumah yang rusak. Ada ternak yang terseret oleh air. Tetapi tidak sedikit juga yang masih berada dalam
keadaan yang baik dan berusaha untuk menyelamatkan ternak mereka, barang-barang mereka, perabot rumah tangga mereka. Sungguh banyak yang sedih, banyak yang bergumul, rumah kotor di sekitar Kampung Pisang. Ada beberapa rumah yang rusak, perabot yang rusak, dan lain sebagainya. Itu tentang bahaya dari banjir akibat hujan deras. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang titah Raja Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani dengan dibuang ke sungai merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Bayi kecil yang diberi nama Musa juga menjadi bagian dari perintah raja itu. Ibunya berusaha menyembunyikannya selama 3 bulan. Kemudian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam peti pindang dan dilepaskan di Sungai Nil. Tuhan yang berkuasa tahu bahwa Musa adalah orang yang telah disiapkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Ia bertindak secara luar biasa dengan menyelamatkan Musa dari kematian. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Musa diangkat dari air dan selamat. Kita bisa membayangkan seandainya terjadi banjir dan Musa ditaruh di tepi sungai, pasti Musa terseret oleh air. Tapi disinilah kisah kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang akan dipakainya untuk menolong orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Kristus pun kita telah diangkat oleh Tuhan dari sungai dan lembah kematian. Tuhan bertindak dalam hidup kita dan menyelamatkan kita semua. Tuhan punya rencana melalui diri kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa kita semua hidup untuk Tuhan, dan Dia akan bertindak luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang dinyatakan kepada Musa yang diangkat dari air. Bagi kita orang beriman, bersyukurlah senantiasa atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, atas penyelamatan yang dilakukan Allah bagi orang-orang yang setia kepadanya. Jangan khawatir, Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini menjadikan kami semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami, tuntunlah kami dalam melanjutkan kegiatan kami hari ini dan seterusnya.
sehatkan kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena mereka merayakan hari ulang tahun mereka. Berkati, segarkan, pulihkan jika ada saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkan iman pengharapan mereka jika ada yang berduka. Kami berdoa, kiranya segala upaya yang dilakukan dalam mensukseskan proses pemilihan bupati dan wakil bupati, baik di Tanah Toraja maupun di tempat-tempat yang lain, kiranya para calon tetap sehat kuat. Para petugas KPU, Panwas, PPK, PPS, KPPS, mereka semua sehat. Dan kami sebagai masyarakat, kiranya kami semakin berhikmat di dalam mempersiapkan diri untuk mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk bekerja, baik sebagai petani, baik sebagai wira swasta, baik sebagai pegawai negeri sipil. Apapun yang kami kerjakan, kami usaha, kami pelihara, kami tanam, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka semua. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Kiranya melalui perenungan kita hari ini, kita menikmati anugerah Tuhan. Jangan lupa pakai masker, tetap tenang, tetap jaga kesehatan, jaga iman, tingkatkan imun, atur jarak, tetap cuci tangan. Kurre sumanga.